Buka mata, kulihat indah dunia, ku langkahkan kaki dengan harapan di hati. Trikrama Adiaksa, Satya Adi Wicaksana, setia kepada Tuhan, bertanggung jawab dan bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Masjak Podcast dimanapun Anda berada. Saya doakan kalian dalam kondisi sehat walafiat. Jadi perkenalkan, saya Mujib selaku host dari Masjak Podcast di Kejaksaan Negeri Sragen. Jadi Masjak Podcast ini adalah suatu program untuk memperkenalkan program-program maupun kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Sragen ataupun fenomena-fenomena sosial yang lagi hits atau yang sedang happening di Kabupaten Sragen. Jadi nanti kita dalam episode-episode selanjutnya kita akan mengulas hal-hal yang berhubungan dengan masalah hukum atau dengan masalah-masalah sosial lainnya. Masjak Podcast ini adalah implementasi dari tugas dan fungsi dari bidang intelijen Kejaksaan Negeri Sragen untuk melakukan publikasi maupun mensosialisasikan pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas dalam keseharian kita di Kejaksaan Negeri Sragen. Nah, karena hari ini adalah momentumnya di pertengahan bulan Ramadan dan lagi happeningnya adalah persiapan untuk mudik. Nah, pada kesempatan hari ini kita sengaja mengundang tamu spesial dari Polres Sragen yang merupakan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan pengamanan mudik tahun 2024. Nah, kita sapa ya Sobat Masjak, tamu spesial kita. Monggo, Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Sobat Masjak Podcast. Saya Irwan Marvianto, pangkat Ibtu di Kesatuan Lalu Lintas Polres Sragen, menjabat sebagai Korbin Ops Satlantas Polres Sragen. Saya mohon izin mewakili dari pimpinan, beliau Bapak Kapolres Sragen dengan Bapak Kasat Lantas yang pada siang hari ini beliau berhalangan hadir karena kegiatan dinas yang tidak bisa ditinggalkan, dan untuk siang hari ini nanti mungkin bisa ada informasi yang bisa kami sampaikan terkait persiapan pengamanan Lebaran di tahun 2024. Gimana kabarnya Pak Irwan hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih puasa? Podcast ya. Alhamdulillah masih puasa. Meskipun kita ini siang hari nih ngetik gambarnya, tapi saya yakin kita masih semangat ya. Masih semangat. Baik. Ini kan kita pengambilan gambarnya ini di pertengahan Ramadan nih, puasa. Nah, jadi vibes-nya itu berhubungan dengan masalah mudik Lebaran. Nah, coba saya ingin tahu nih, spill deh. Apa nih persiapan dari pihak Polres Sragen untuk pengamanan dan penanganan mudik Lebaran tahun 2024 ini? Nah, baik Mas Jack dan Sobat Mas Jack Podcast, kami dari Polres Sragen menyampaikan informasi untuk persiapan dari Polres Sragen sendiri untuk menghadapi pengamanan Lebaran. Jadi Polres Sragen sendiri akan menyiapkan sejumlah 350 personil. Banyak ya. Untuk kita sebar di beberapa pospam, mengantisipasi kerawanan kemacetan ataupun dinamika mobilisasi masyarakat yang diperkirakan, Mas Jack, untuk tahun ini mengalami kenaikan bagi pemudik ini yang akan masuk di wilayah Jawa Tengah. Ini mengalami kenaikan sebesar 4,4% dari tahun sebelumnya 2023, dan dari kenaikan itulah
kami juga menggandeng dari beberapa unsur pemerintah daerah ataupun dari rekan TNI. Jadi kami nanti juga koordinasi terkait di pos-pos itu kita adakan juga pos layanan kesehatan, kemudian juga dari teman-teman BPBD dan teman-teman dari Orari ataupun dari satuan pengamanan dari swadaya masyarakat. Ya. Di mana aja tuh pos-posnya tuh? Untuk pos-posnya sendiri, 7 tadi itu ya? Ya, itu di jalur tol di wilayah Sragen ada sekitar 30 km yang dilintasi jalur tol di wilayah Kabupaten Sragen dari mulai 518 kilometer 518 hingga KM 548. Di situ ada 4 rest area. Di KM 519 ini ada jalur AB, di situ semuanya ada pospam. Kemudian di rest area 538 ini juga 2 rest area, kita juga tempatkan pospam di situ. Selain di rest area di jalan tol, juga di jalan arteri ada juga nggak pos-posnya? Di jalur arteri kita juga ada di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Gerobokan maupun Kabupaten Salatiga. Di situ ada pos pengamanan Gemolong. Dan juga kita tempatkan 1 pos terpadu dan 1 pos perbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Timur. Di dekat Ngawi sana ya berarti? Siap, betul. Apa fasilitas-fasilitasnya yang mungkin disediakan untuk para pemudik yang mungkin capek, lelah, mau istirahat atau apa, bisa nggak? Iya, jadi di situ pasti kita sediakan tempat untuk istirahat bagi pemudik yang mungkin capek setelah perjalanan jauh, kemudian juga layanan kesehatan sendiri. Ya, kemudian kita juga siapkan armada derek yang mungkin dari kendaraan roda 4 mengalami kerusakan ataupun gangguan mesinnya, yang sehingga daripada macet di jalan kita bisa bawa ke bengkel terdekat ataupun ke pos pengamanan terdekat. Prediksi puncak arus mudik itu kapan kira-kira? Untuk prediksi puncak itu H-2 dan untuk arus baliknya itu di H-5. H+5 berarti tanggal April ya, pertengahan April ya? April ya. Itu sudah ada antisipasinya nggak? Itu ada bocoran-bocoran itu nanti kalau biasanya kalau di tahun-tahun sebelumnya itu karena padatnya ini bagaimana nanti rekayasa lalu lintas kalau misalnya ternyata padat? Atau mungkin ada informasi, ada one way misalnya dari mana ke mana? Iya, untuk one way sendiri diberlangsungkan mulai tanggal 5 ya, itu mulai dari tol wilayah Jakarta hingga masuk di wilayah Jawa Tengah itu. Di mana sih? Kali Kangkung ya bukan? Ya, Kali Kangkung hingga masuknya di wilayah Kali Kangkung, Getol Kali Kangkung itu mulai tanggal 5. Tanggal 5 ya, 6 April ya? Ya, 5, 6 sama 7. Nah, sehingga sobat Mas Jack ini yang mau persiapan mudik ke Jakarta nih harus ini nih informasi nih, tanggal 5 sudah one way ke Jawa ya berarti. Siap. Ya, yang arah ke timur ya. Siap. Berarti nanti yang kemungkinan yang arah ke arah barat, ke arah ke Jakarta harus dilewatkan keluar mungkin. Seperti apa kira-kira bayangannya? Kalau nanti saat arus baliknya tetap nanti apabila ada kenaikan volume kendaraan yang menuju arus balik, nanti kita juga akan merekayasa yaitu one way juga. Namun demikian kita tetap memantau perkembangan situasinya nanti seperti apa di lapangan. Oke. Jadi memang sudah siap semua nih ya personel-personel dari dari Polres Sragen nih dan rekan-rekan dari dari Pemda Kabupaten Sragen itu sudah ready. Alhamdulillah sudah siap. Mulai operasinya kapan nih mulainya? Untuk pelaksanaan operasi pengamanan Lebaran nanti dengan sandi operasi ketupat,
2024 itu dimulai pada tanggal 4 April, April ya? sampai dengan tanggal 16 April. Jadi berjalan selama 13 hari. Siap bertugas nih Pak Irwan. Iya. Jadi tadi udah digambarkan nih Mas Mas Jak, Sobat Mas Jak, terkait masalah persiapan pengamanan mudik nih. Jadi tapi kira-kira selama bulan Ramadan ini itu sudah ada ini enggak? Kan ini kan lagi rame-rame ini, ada beberapa di media. Ada balapan liar atau ada mungkin misalnya gangguan-gangguan lalu lintas atau penyakit masyarakat. Apa yang sudah dilakukan oleh pihak Polres ini? Ada balapan-balapan liar. Ya, baik Sobat Mas Jack Podcast, dari Polres Sragen sendiri kita sudah melaksanakan operasi cipta kondisi sebelum memasuki Lebaran ini, perayaan Lebaran ini, yaitu ada sandi operasi keselamatan dengan leading sektor dari Satuan Lalu Lintas, kemudian juga ada sandi operasi pekat, ya, penyakit masyarakat dengan leading sektor dari Sat Samapta dengan Satreskrim. Jadi untuk penyakit masyarakat di wilayah Kabupaten Sragen sendiri memang ada beberapa yang menjadi perhatian, yaitu penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Knalpot brong itu ya? Ya, knalpot brong. Kemudian juga ada balap liar. Balap liar. Ya, jadi di operasi keselamatan, pada saat pelaksanaan operasi keselamatan itu kami secara masif melaksanakan kegiatan baik preemptif, preventif maupun represif ataupun gakum. Ya, jadi kita juga sosialisasikan untuk kepada masyarakat baik di kalangan pelajar maupun di tempat-tempat perusahaan, ya. Jadi pelarangan untuk tidak menggunakan knalpot brong ataupun tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, dan kita lakukan kegiatan patroli di waktu-waktu anak-anak itu menggunakan waktunya untuk nongkrong dan balap liar. Kapan tuh biasanya tuh? Habis tarawih atau habis subuh atau gimana itu? Iya, jadi untuk pelaksanaan balap liar sendiri itu banyak dilakukan setelah subuh. Setelah subuh? Ya, setelah subuh. Jadi kita lakukan patroli, dan apabila kita mendapati, ya kita lakukan penertiban. Sudah berapa yang ditertibkan? Untuk sampai saat ini kita sudah menertibkan sekitar 100 sepeda motor, sepeda motor, ya. Balap liar itu, ya. Wah. Jadi Sobat Mas Jak, tolong jangan gunakan kesempatan masa mudamu itu untuk balapan, untuk ngaji. Jangan habis subuh terus balapan malah kecelakaan. Nah, kalian juga nanti yang celaka, betul ya? Betul sekali, ngaji, betul sekali. Atau tidur deh. Yeah. Jadi sudah dilakukan ya penertiban masyarakat sebelum mendekati masa-masa Lebaran ini. Ya, sudah. Nah, ini mungkin kita agak berubah nih, ada apa tahu sedikit pertanyaan saya berkembang nih. Nah, kan kemarin di beberapa tahun sebelumnya kan sudah ada terkait masalah tilang online atau ETLE, ya. Apa singkatan ETLE itu apa? ETLE sendiri singkatannya Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu penindakan pelanggaran lalu lintas ini melalui dengan media elektronik. Ya. Jadi gimana nih perkembangan dan efektivitas ETLE di Kabupaten Sragen? Untuk perkembangan ETLE di Kabupaten Sragen sendiri, kami mempunyai alat mobile dan statis, ya. Di mana untuk yang mobile ini kita ada pakai handheld, kemudian yang statis. Apa, semacam drone kayak gitu? Bukan? Kalau pakai kayak kamera gitu? Kamera, ya, kamera. seperti kamera. Kemudian yang statis kita tempatkan di beberapa titik kamera CCTV, ya, seperti itu untuk menindak bagi pelanggar yang terekam melalui kamera tersebut. Sudah diimplementasikan? Sudah. Sudah. Ada beberapa pelanggarnya itu? Sudah beberapa, banyak, bahkan ribuan. Ya, jadi Sobat Mas Jak, jadi jangan kalian dianggap itu ada yang kamera-kamera bridge di
lampu merah tuh atau dikira cuman foto-foto doang ya, itu tuh ada konsekuensinya ya. Ada konsekuensinya. Kalau misalnya nggak pakai helm atau nerobos lampu merah itu bisa ditindak ya? Ya, bisa ditindak. Namun demikian dari kami tentunya program tersebut atau terobosan tersebut tidak mengalami ada kendala, pastinya ada perkembangan dinamika di masyarakat, pastinya juga masyarakat sekarang juga mungkin juga mencari bagaimana tidak bisa terekam oleh kamera tersebut. Nah, ini banyak yang tidak menggunakan plat nomor, Mas Jack. Oh, gitu. Ya, plat nomor dilepas. Mungkin ya dengan menghindari kalau melakukan pelanggaran ini tidak terekam kamera handheld ataupun dari etle statis. Ya. Jadi memang saat ini untuk penindakan dengan etle ini kita masih mengambil dari plat nomor kendaraan. Ya. Jadi mereka kadang kalau yang roda 4 mungkin ditutup dengan mika yang hitam, kemudian juga tapi yang itu sepeda motor. Nggak itu? Kalau mikanya terlalu pekat, nggak bisa deteksi. Ya. Oke. Terus ini nih, ada banyak sobat Mas Jack nih yang tanya. Informasinya kan sekarang bisa melakukan perpanjangan SIM secara online nih. Nah, kalau nggak salah ada aplikasi apa gitu di Android maupun di iPhone. Ini gimana itu perkembangan itu di Kabupaten Sragen? Ya, untuk perkembangan perpanjangan SIM, surat izin mengemudi, yang melalui aplikasi Sinar, itu sebenarnya program unggulan juga dari Korlantas Polri. Ya, jadi itu akan lebih memudahkan bagi masyarakat untuk perpanjangan SIM. Namun demikian, mohon maaf dari sobat Mas Jack Podcast ini, di wilayah Kabupaten Sragen atau Polres Sragen sendiri saat ini kami belum terintegrasi dengan data dari Korlantas Polri. Jadi sementara untuk penggunaan aplikasi Sinar di Sragen ini masih kita pengembangan ya kita integrasikan. Nanti seandainya sudah selesai dan bisa terkonek, ya mungkin bisa digunakan. Jadi nggak perlu harus lagi datang ke kantor Polres atau Satuan Lalu Lintas lagi. Betul. Ya, misal dari rumah dengan ada tahapan-tahapannya lagi nanti ya, kemudian harinya ya. Iya, betul. Ada gambarannya kira-kira itu kapan mulai bisa dilakukan di Sragen? Saat ini kami masih menunggu dari pihak Korlantas. Yang jelas dari kami melakukan himbauan juga bahwasanya kalau untuk aplikasi Sinar ini masih belum bisa digunakan karena kemarin juga ada beberapa masyarakat yang mencoba menggunakan aplikasi Sinar ini nyatanya juga gagal setelah yang terakhir itu melaksanakan foto melalui kamera handphone, itu gagal. Sehingga kami juga tetap mengedukasi pada masyarakat untuk perpanjangan juga bisa datang langsung ke Satpas Polres Sragen. Terakhir, himbauan untuk para pemudik yang mau datang ke Sragen maupun yang mau berangkat dari Sragen, apa nih himbauan dari Polres Sragen? Persiapan-persiapan apa nih? Saran-saran apa yang perlu dipersiapkan untuk mudik? Ya, baik. Kami dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Sragen menyampaikan himbauan pada masyarakat yang bermudik ataupun menuju ke wilayah Sragen ataupun yang lainnya. Yang pertama tentunya harus berkeselamatan. Ya, jadi berkeselamatan ini berkeselamatan baik orang maupun kendaraannya. Ya, jadi disiapkan betul untuk kondisi kesehatan maupun fisiknya. Kemudian dicek lagi untuk kendaraan. Jadi dicek lagi mesin, ban, rem,
dan perlengkapan kendaraan yang lainnya sehingga saat perjalanan juga tidak mengalami kendala. Kemudian dalam perjalanannya sendiri juga bisa dipastikan bahwasanya tentunya mengetahui arah jalannya ya, tidak tersesat ataupun bingung mencari jalannya. Namun demikian pasti dari jalur mudik itu juga ada pos-pos, rambu-rambu yang sudah dijaga oleh petugas. Nanti sambil mungkin bisa beristirahat, sambil bisa menanyakan informasi tentang jalur mudik pada petugas-petugas yang sudah tersebar di jalur mudik. Dan jangan lupa juga pada saat meninggalkan tempat ataupun rumah untuk bermudik, itu juga bisa dipastikan untuk tempat tinggal juga aman, ya, baik dari listrik ataupun hal-hal yang berbahaya yang mengakibatkan terjadinya suatu yang tidak kita inginkan, ya. Mungkin juga bisa menitipkan kepada warga yang mungkin tidak tangganya yang tidak mudik, ya bisa menjaga atau menitipkan ya rumah ataupun tempat tinggalnya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Irwan atas waktunya telah memberikan informasi kepada Sobat Masjak Podcast terkait persiapan-persiapan mudik di tahun 2024 ini. Ya, baik. Semoga kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa menjalankan ibadah ini sampai mudik selamat sampai tujuan, gitu ya. Amin. Baik, Sobat Masjak, episode kali ini kita tutup. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mungkin kita akan bertemu dalam episode kedua di Masjak Podcast di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.